Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi kepada aku, si tukang susu. Aduh, karena 2 hari ini hujan ya. Kemarin hujan, sekarang juga baru berhenti hujan. Jadi aku belum membereskan pekerjaanku ini ya. Masih sedikit lagi bisa aku pasang. Niatnya hari ini aku ingin membangun pintu, membuat pintu ya. Jadi pintu nanti aku buat di sini ya. Membuat pintu di sini. Karena kondisinya memang sedang hujan ya. Jadi terpaksa kita menunda sedikit pekerjaan ya. Inilah temanku, jika musim hujan ya seperti ini. Jadi pekerjaanku banyak sekali tertunda ya, seperti hujan lah atau ada pekerjaan panggilan lainnya atau seperti kondisinya tidak memungkinkan untuk aku mengerjakan. Jadi ya mohon maaf jika pekerjaanku selalu ada saja kendalanya ya. Ditambah anakku hari ini juga tubuhnya sedang demam ya. Mungkin karena hujan berturut-turut 2 hari ini ya. Jadi aku lebih fokus terhadap anakku terlebih dahulu dan ini semuanya adikku yang merawat mereka ya. Jadi kebetulan hari ini kita bersama Casper ya. Casper belum minum susu siang hari ini, tapi Ellen sudah minum susu ya. Dia sedang nyaman sekali, tapi percayalah ketika dia melihat botol susu, kalian bisa melihatnya ya. Casper langsung semangat untuk meminum susu ya. Anginnya terasa sangat kencang sekali. Ya, mungkin suara angin bisa terdengar ya. Kalian bisa lihat di atas anginnya bertiup sangat kencang. Ya. Jika aku melihat dari berita cuaca, sebentar lagi musim hujan akan berakhir dan akan terjadi musim kemarau yang panjang. Aduh, ini lebih mengerikan. Nah, lihat ya, Casper aku berikan susu sebanyak 25 mili karena Casper sekarang sudah bisa menghabiskan sebanyak 25 mili ya. 25 mili susu dan Casper sudah sangat stabil sekali meminum susunya untuk saat ini. Aku juga tidak menyangka ya, Casper dari usia 1 hari aku pelihara, kita temukan saat pada waktu itu sedang dikerumuni banyak orang ya. Beruntungnya pada saat itu kita tidak telat untuk ke lokasi di mana Casper ditemukan ya. Memang itu kejadian nyata dan itu tidak ada rekayasa sama sekali. Ya, saya juga tidak tahu bagaimana Casper ini bisa terlepas dari induknya ya. Tapi memang pada saat itu induknya juga tidak terlihat ibu Casper di mana. Beberapa hari pun aku sempat mencari informasi tapi masih belum bertemu ya. Tapi yang sangat membuat aku bersyukur adalah Casper sampai detik hari ini tidak menunjukkan kendala apapun. Dia sehat dengan pertumbuhan yang cukup baik. Meminum susunya saat ini sudah meningkat pesat ya. Sehari-harinya Casper sudah bisa mampu menghabiskan sebanyak 25 mili dan sehari dia bisa meminum susu sebanyak 4 kali ya. Kenapa sih susunya aku buat tidak kental? Jadi perlu kalian ketahui, percaya atau tidak ya. Susu yang kental itu sering sekali membuat permasalahan dalam pencernaan bayi monyet Casper ya. Karena ini kan susu untuk manusia dan saya memberikannya sesuai dari pengalaman saya yang sudah beberapa kali membesarkan para bayi monyet. Jadi saya tidak bisa mengubah takaran tersebut. Memang bisa kita campur dengan susu, tapi kelemahannya adalah ketika saya menyampurkan susu dengan bubur bayi itu seseringkali menyebabkan kembung ya. Dan itu membuat pencernaannya terganggu. Dan apabila Casper kembung,
itu dia akan sulit untuk meminum susu ya. Casper, kita coba Casper di bawah ya. Jadi memang takaran susu yang aku gunakan itu sudah sesuai dari takaran yang biasa aku gunakan selama ini. Aku tidak bisa mengubah-ubahnya ya, meskipun sebagian orang berpendapat susu itu membuat bayi monyet Casper kekurangan protein atau membuat tumbuhnya tidak maksimal. Itu hanya pandangan kalian saja yang baru menonton videoku yang tidak sampai tuntas ya. Jika kalian melihat histori Casper, aku mau memperbaiki dulu. Nah, jika kalian mengetahui histori Casper, pasti kalian akan memperhatikan perubahan setiap perubahan ya. Jelas Casper sangat baik kondisinya ya. Dia di usia 1 hari sudah bersamaku. Kenapa saya katakan dia usia 1 hari? Karena bayi monyet ini pada waktu itu ditemukan masih terdapat plasentanya. Dengan kondisi yang tubuh masih sangat lengket ya. Usia 1 hari adalah usia paling krusial untuk merawat bayi monyet. Benar-benar sangat mengkhawatirkan. Di usia 1 hari sampai 1 minggu itu detik-detik yang paling menegangkan menurutku ya. Sampai Casper sudah memasuki tahap usia di mana Casper sudah berusia 2 bulan. Ya. Perutnya yang sangat besar membuat Casper tidak terlalu banyak pergerakan. Tapi jika kalian lihat dari matanya ya, mata Casper terlihat sangat baik sekali. Tidak ada kendala apapun ya. Hanya Casper sepertinya satu-satunya bayi monyet yang memang dari awal aku temukan sudah dengan kondisi yang memang sehat ya. Pertama sehat, hanya kendalanya Casper pada saat itu kotor saja ya. Mungkin dia terjatuh pada saat itu banyak tanah atau seperti apa kejadian pastinya juga aku kurang tahu karena kondisinya plasentanya masih basah, tubuhnya masih lengket dan kotor. Tapi kondisi fisik sangat baik dan sehat ya. Jadi tidak banyak kendala-kendala yang dialami dalam perawatan. Hanya memang terlihat seperti lama pertumbuhannya ya. Tapi akhirnya Casper saat ini mulai menunjukkan beberapa gerakan-gerakan yang cukup baik. Casper. Nah, seperti inilah Casper ya. Jika dia sendirian, ternyata dia lebih banyak bergerak dibandingkan disatukan oleh Ellen ya. Karena disatukan oleh Ellen banyak memeluk. Sepertinya beberapa monyet betina yang aku miliki itu senang sekali memeluk ya. Memeluk dengan sangat erat ya. Apalagi dia sudah dekat dan mengenal temannya, itu sulit untuk melepaskan pelukannya. Dan itu sangat mengganggu pergerakan Casper, yang dimana Casper saat ini sedang dalam tahap tumbuh dan berkembang dalam pergerakannya ya. Jadi gerakannya mulai berkembang dengan baik. Jadi jika banyak kendala atau banyak halangan untuk Casper bergerak itu sangat tidak baik menurutku. Oh, ya dia menyembunyikan wajahnya ya. Ya itulah kebiasaan bayi monyet. Nah temanku,
nantinya di atas juga akan ditutup ya. Di atas akan ditutup, terus di tengah juga ada tiang nantinya di sini temanku, ada tiang dan di sana juga ada besi baja ringan lagi ya. Memang aku katakan kenapa sih pekerjaan ini aku tidak menggunakan seseorang yang profesional dalam bidang pembangunan. Yang pertama aku juga memiliki pengalaman untuk merangkit baja ringan seperti ini ya. Seperti aku membuat kanopi, garasi mobil menggunakan rangka seperti ini, aku sudah terbiasa. Memang karena aku membuat ini menjadi lebih efisiensi ya. Jadi aku membuat ini agar tidak terlalu banyak uang yang keluar, jadi aku mengandalkan tenagaku sendiri. Sekarang kita jika membayar orang, satu pekerja itu bisa dibayar 220.000. Itu tukang ya, tukang. Dan ada satu lagi pendamping tukang ya, pembantu dari tukang tersebut kita bisa bayar 180.000 per hari. Nah, uang total 400.000 satu hari itu bisa membeli susu, pisang untuk sepertinya untuk 8 hari. 8 hari atau lebih, bahkan sampai 10 hari dengan uang 400.000 itu ya. Jadi bukan saya ingin lebih berhitung atau saya pelit. Jadi di kondisi yang saat ini, apalagi kalian tahu akun saya yang bermasalah dan itu mengurangi pemasukan ya, mengurangi pemasukanku, pendapatanku. Jadi aku beruntung pada saat awal pembangunan ini aku menggunakan tenagaku sendiri ya. Jadi aku masih ada beberapa tabungan yang bisa aku gunakan untuk membutuhi semua kebutuhan monyet yang aku miliki. Jadi seperti itu. Itulah fungsinya kenapa aku lebih banyak berhitung untuk setiap operasional yang aku keluarkan, karena kita tidak akan pernah ada yang tahu ke depannya seperti apa, dan aku selalu menghitung pengeluaran mereka itu harus cukup, tidak boleh kurang, dan bahkan aku harus ada tabungan jika sewaktu-waktu mereka punya kendala sakit atau mereka ada sesuatu hal yang dibutuhkan. Jadi saya ada uang darurat untuk menggunakannya. Jadi seperti itu temanku ya. Mudah-mudahan kata-kataku dipahami dan dimengerti. Lihat Casper sedang asik sekali tidur ya. Dengan udara yang hari ini tidak terlalu panas, bisa kita katakan ini sejuk menurutku ya. Bau air bercampur bau daun, tertiup angin, itu aromanya sangat alami sekali ya. Oke temanku, terima kasih untuk semuanya yang masih menonton di saluranku. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang aku katakan setiap harinya. Setiap aku membuat video, kalian bisa membaca terjemahanku dengan cukup baik. Bukan hanya melihat dari luarnya saja, dari thumbnailnya saja, hanya melihat dari awal videonya saja, tapi kalian bisa menonton videoku sampai akhir agar kalian memahami apa yang aku bicarakan, apa yang aku jelaskan. Jadi video ini lebih bermanfaat. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang masih setia di saluranku, dan beberapa komentar yang cukup baik diberikan di saluranku. Untuk kalian yang baru menemukan saluran ini, jika kalian tertarik pada video yang aku bahas setiap harinya, kalian bisa menekan tombol subscribe, share, like, and comment. Lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.